Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 18 November 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak polisi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. 1 pelaku tewas akibat melawan petugas. Rangka menciptakan pilkada aman dan damai, Polres Jepara menggelar acara gelar sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Untuk mendukung ketahanan pangan, Polres Palopo melakukan kurve di salah satu lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat penanaman sayur. Pemirsa, kita ke berita pertama. Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial A yang menembak polisi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis silam. Setelah ditangkap, A diketahui melawan dan terpaksa harus dihadiahi timah panas oleh petugas hingga tewas. Kabur ya, berarti ya. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan bahwa kejadian bermula pada Kamis lalu, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu unit Ranmor Polres Metro Tangerang Kota sedang melakukan patroli dan memantau aktivitas di wilayah Cimone, Karawaci, Kota Tangerang. Petugas mencurigai seseorang yang ternyata tengah mencuri sepeda motor di daerah Cimone. Para pelaku kemudian dibuntuti hingga ke Jalan Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana mereka kembali melakukan aksi pencurian. Saat penangkapan, pelaku yang berada di garasi melepaskan tembakan ke arah polisi dan melukai seorang anggota bernama Aibtu Wiratama di bagian kaki. Meski demikian, petugas berhasil menangkap 1 pelaku berinisial RD, sementara pelaku A melarikan diri bersama senjata api dan barang bawaannya. Dari hasil pengembangan, diketahui bahwa A sedang menuju Pelabuhan Merak untuk bersembunyi di kampung halamannya di Lampung. Polisi langsung menuju Pelabuhan Merak dan menemukan A. A sempat mengecoh polisi dengan mengaku membuang senjata api di pinggir sungai di wilayah Tangerang. Namun pada proses pencarian barang bukti tersebut, A tiba-tiba mengambil senjata api yang disembunyikannya dan menodongkan senjata ke arah petugas. Petugas sudah memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, namun pelaku terus melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata. Hingga akhirnya petugas mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak pelaku di bagian dada. Pelaku A pun tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit Kramat Jati. Nih kepegang kan, nih dia deketin motor. Tersangka ini datang dan pada saat itu mengetahui dan pada saat mau ditangkap pun ngadain perlawanan. Akhirnya kita biasa rengkos dan setelah itu kita kembangkan untuk nyari senjata apinya yang dibuang informasi di daerah sekitar taman di depan lapas. Akhirnya pada saat itu kita cari bersama pelaku, namun pada saat mencari itu dan menemukan senjata, pada saat menunjukkan, tersangka langsung mengambil senjata dan menembak petugas, memberikan perlawanan juga. Akhirnya kita lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat lakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur. Kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Tentunya kami
sebenarnya sudah memberikan peringatan, namun karena pelaku tetap melakukan perlawanan, akhirnya kita berikan tindakan tegas. Pemirsa, kita beralih ke kasus judi daring. Seorang pria berinisial AL warga Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi karena terlibat judi daring. Pelaku diketahui sebagai marketing situs judi daring dengan omset 30 juta rupiah per bulan. Dengan link Gojek Lodge, game online. Kapolresta Balerang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu pada Sabtu lalu menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima pihaknya dan dilakukan penyidikan secara diam-diam. Petugas pun kemudian mengamankan pelaku berinisial AL di kawasan Lubuk Baja, Kota Batam. Dari pemeriksaan ponsel pelaku ditemukan bukti percakapan pesan WhatsApp, pengiriman link ke beberapa orang. Kepada polisi, pelaku mengaku aksinya mempromosikan situs judi daring dilakukan karena diimingi keuntungan 5% dari kekalahan pemain. Pelaku diketahui mempromosikan situs judi daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kapolresta Balerang menyebut pihaknya masih menyelidiki pelaku lainnya dalam kasus ini. Namun diketahui untuk server judi daring ini berada di negara Kamboja. Telah menyelenggarakan perjudian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November sebagai marketing pasar link Gojek Swap ya memang online terpercaya. Server masih ada juga di Kamboja dengan keuntungan 5% yang pemain yang kalah. Jadi kurang lebih bulanan ya. Kemudian dia dengan link Gojek Swap game online terpercaya ke WA, WhatsApp, perorangan. Sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek Swap. Pemirsa, kita beralih ke informasi penyalahgunaan narkoba. Satres Narkoba Polres Lebong, Polda Bengkulu berhasil mengamankan 2 orang tersangka penyalahgunaan narkotika. Keberhasilan Polres Lebong ini merupakan salah satu bentuk dukungan Polres Lebong dalam mendukung program Astacita 100 Hari Kerja Presiden Prabowo. Pemirsa, Polres Lebong menggelar kegiatan konferensi pers ungkap kasus narkotika. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari dukungan Polres Lebong terhadap program Astacita 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Satres Narkoba Polres Lebong Polda Bengkulu berhasil mengamankan 2 orang tersangka penyalahgunaan narkotika. Kedua tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti yaitu narkotika jenis ganja. Keberhasilan Satres Narkoba Polres Lebong Polda Bengkulu dalam pengungkapan kasus narkotika ini merupakan salah satu wujud dukungan Polres Lebong dalam program Astacita 100 Hari Program Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Kapolres Lebong melalui Wakapolres Lebong menekankan untuk seluruh masyarakat terkhusus Kabupaten Lebong untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika dan Polres Lebong tidak segan akan menindaklanjuti siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polres Lebong Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka mensukseskan dan mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar berhasil mengungkap kasus produksi dan edar obat keras ilegal. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar beserta Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar obat keras ilegal. Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam rilisnya pada Jumat lalu mengatakan, tim Ditres Narkoba Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Petugas Ditres Narkoba berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga telah memproduksi sediaan farmasi tanpa izin edar. Dari hasil pengembangan, petugas Ditres Narkoba kembali mengamankan 1 orang laki-laki berinisial SY di rumah yang beralamat di Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Kombes Jules mengungkapkan dalam memproduksi obat keras tersebut, para tersangka mencampur keseluruhan bahan baku dan diproses dengan menggunakan mesin pengaduk serta selanjutnya masuk ke mesin cetak, sehingga menghasilkan obat yang berbentuk tablet dan proses selanjutnya
dikeringkan sebelum diedarkan, di mana tablet hasil produksi diedarkan di Jawa Timur dengan pengiriman menggunakan jasa rental mobil. Diketahui bahwa pelaku sudah memproduksi sebanyak 16 kali dalam kurun waktu selama 4 bulan, dengan total produksi sebanyak 6 juta butir. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana sediaan farmasi jenis obat-obatan ilegal dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam hal ini Balai POM Kota Bandung memberikan himbauan ya, khususnya para pengguna ya, untuk mari kita jauhi narkoba, miras maupun obat keras ilegal. Karena ini dapat berpotensi merusak kesehatan. Ya, tadi disampaikan dari Balai POM dapat merusak ginjal dan menyebabkan ketergantungan. Itu mungkin tambahan dari kami, dan kami harapkan dan terima kasih tentunya kepada seluruh masyarakat yang sudah mendukung, memberikan informasi kepada kami dari Direktorat Narkoba Polda Jabar maupun BNNP Provinsi Jawa Barat. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribadi Ilham, pamit undur diri. Salam presisi. Di Yogyakarta, pemirsa Polda DIY melaksanakan pemusnahan barang bukti ganja yang disita dalam penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di Degolan, Ngemplak, Sleman pada Kamis lalu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polda DIY untuk memberantas peredaran narkoba dan melindungi masyarakat Yogyakarta dari ancaman narkotika. Berikut liputan selengkapnya. Pada Kamis 14 November 2024, Polda DIY melaksanakan pemusnahan barang bukti ganja yang disita dalam penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di Degolan, Ngemplak, Sleman. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polda DIY untuk memberantas peredaran narkoba dan melindungi masyarakat Yogyakarta dari ancaman narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus pada 26 Oktober 2024 lalu. Berdasarkan laporan masyarakat, petugas Ditres Narkoba Polda DIY menyelidiki dugaan aktivitas peredaran ganja di kawasan Degolan, Ngemplak, Sleman. Dari penyelidikan ini, petugas menangkap tersangka berinisial Y yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 1 bungkus rokok berisi 2 linting ganja dengan berat 0,99 gram yang ditemukan di lokasi penangkapan di Ngemplak, Sleman. Selain itu, di kos tersangka, petugas juga menemukan kotak plastik berisi ganja seberat 622 gram, sebuah timbangan digital merek, 1 unit handphone, dan bungkus bekas paket. Tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut melalui jaringan yang melibatkan temannya berinisial Y, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Bogor. Pemusnahan ganja dilakukan dengan cara pembakaran sesuai prosedur hukum yang berlaku. Lebih lanjut, tersangka dikenakan pasal 111 ayat 1 subsider pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 8 miliar rupiah. Pemirsa, Kapolda Sulteng melakukan pengecekan pelaksanaan kegiatan posko operasi Mantap Raja Tinombala milik Polres Bangka. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.